Saudara-saudara, ada yang tidak kita minta tetapi tidak bisa juga kita tolak, yaitu penderitaan. Tetapi sekalipun dalam penderitaan, tetapi kita tetap bertekun datang kepada Tuhan, kita akan menikmati sukacita yang luar biasa. Karena itu mari datang kepada Tuhan dalam firman-Nya dan nikmatilah sukacita di dalam Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersukacita di dalam Engkau, dalam keadaan apapun kami. Karena itu semakin teguh iman percaya kami dengan firman-Mu yang akan kami hayati bersama di pagi hari ini, di hari yang baru ini, dan akan menuntun kami semua pada sukacita dan kegembiraan hidup di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dalam Daniel pasal 6 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Saudara-saudara, hati raja bergembira ketika dia melihat ada kelepasan, dia melihat ada keselamatan, dia mendengar ada suara dari Daniel yang menyampaikan bahwa dia dalam keadaan yang baik. Di hari ini, apakah yang bisa membuat saudara-saudara bergembira, bersukacita? Apakah hanya ketika melihat apa yang kita harapkan Tuhan berikan? Boleh jadi, atau dalam keadaan apapun. Yang berseru, yang datang, yang percaya kepada Tuhan, boleh menikmati sukacita. Kiranya sukacita dari Tuhan menjadi bagian saudara-saudara, sehingga dengan kerinduan yang besar boleh sama-sama menghayati firman ini. Kegembiraan yang adalah pemberian Tuhan tentu tidak sama dengan kesenangan yang kita jumpai, yang diberikan oleh dunia ini. Kita boleh jalan-jalan ke sana kemari ketika ada dalam persoalan. Tapi ketika kita sendiri, kita kembali ke rumah, kita merenungkan kembali persoalan kita kembali dalam kesedihan, tidak ada pengharapan. Tetapi orang-orang yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan akan menikmati sukacita yang luar biasa, kemanapun, dimanapun. Tidak dipengaruhi dengan apa yang terjadi, dengan apa yang diperkatakan orang lain. Sehingga di hari yang baru ini, ketika kita menghayati firman ini, kita boleh melihat bagaimana orang-orang yang mengalami pertolongan yang dari Tuhan secara luar biasa. Raja Darius pun ketika dia melihat kesaksian hidup yang benar dari Daniel, dia mengarahkan kehidupannya kepada Tuhan. Bahkan atas orang-orang yang merancangkan hal-hal yang jahat terhadap Daniel, dia dihukum. Mereka yang dimasukkan ke dalam gua singa bersama istri dan anak-anak. Sehingga ini juga menjadi tanda awas bagi kita. Jangan berpuas hati, cepat senang ketika kita ada dalam kehidupan yang tidak benar, rancangan-rancangan yang jahat, iri hati terhadap orang lain. Bukan hanya kita yang akan kena saja, tetapi itu akan berpengaruh terhadap keluarga kita. Kiranya kehadiran kita dalam kehidupan keluarga kita membawa pengaruh yang baik, membawa berkat. Bukan kita yang membawa keluarga kita dalam cara kita, keteladanan kita, membawa mereka pada kebinasaan. Hari ini adalah kesempatan yang indah dari Tuhan. Menggunakan waktu yang baik dari Tuhan. Milikilah hati yang bersih, yang tulus, yang mau datang kepada Tuhan.
jalan hidup kita berbeda. Tapi kalau Tuhan memberkati secara luar biasa sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, syukurilah segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan seperti seruan apa yang disampaikan oleh Raja Darius dalam bagian ini. Kepada Tuhan dia berserah, kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel. Kiranya kita mengarahkan kehidupan kita. Bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang untuk selama-lamanya memerintah. Ini yang kita imani. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak pernah berhenti menyertai kehidupan umatnya. Karena itu, jangan asal-asalan hidup dengan Tuhan. Tidak boleh pandang enteng atas segala hal. Bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat. Dan ketika Tuhan menyatakan kuasanya yang terbaik, Dia mengangkat kehidupan anak-anaknya, orang-orang yang tetap taat dan setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kiranya Engkau yang menolong kami, mengubahkan kami di dalam kasih dan kuasa-Mu. Agar sekalipun ada derita dalam menjalani kehidupan ini, tetapi kami tetap menantikan bahwa ada berkat Tuhan di balik semuanya itu. Ada pertolongan Tuhan. Bahkan firman-Mu memimpin untuk ada di jalan yang benar. Hati pikiran kami tertuju kepadamu ya Tuhan Allah. Agar kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan melalui kami, orang lain boleh memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan semua yang boleh ada dalam perenungan di RHK Gemim ini. Punya kerinduan yang besar untuk ada dalam pembaharuan diri, pembaharuan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang kami muliakan. Ini hidup kami. Kiranya boleh menjadi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.